Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hamdani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kerinci dari SMA Negeri 9 Kerinci, Provinsi Jambi. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh Ibu Sri Ningsih. Saat ini Ibu Sri Ningsih sebagai guru ekonomi di SMA Negeri 9 Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah baik Pak Hamdani. Nah, kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi Ibu Sri ya. Iya. Sebelum nanti saya akan amati sistem pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Sri lakukan di kelas. Baik. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Sri? Boleh. Nah, yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran nih Bu Sri. Iya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran ini, tujuan saya siswa yang mampu memahami pasar dengan benar. Setelah itu, siswa mampu memahami syarat-syarat dari pasar tersebut. Setelah itu, siswa mampu memahami manfaat dari pasar tersebut. Oke, baik, berarti ada 3 ya Bu Sri Iya. ya dari tujuan pembelajaran. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan kembali yaitu mengenai bagaimana area yang ingin Ibu capai. Ada 2 area yang ingin saya capai pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah area pengetahuan. Area pengetahuan ini adalah siswa mampu menjelaskan dengan benar pengertian dari pasar, fungsi pasar, dan syarat pasar tersebut. Yang kedua adalah keterampilan. Di sini saya akan di bagian keterampilan, siswa mampu merangkum hasil diskusi dari pasar tersebut. Berarti ada 3 ya Bu Sri ya, Iya. tujuan pembelajaran Ibu Sri terapkan. Nah, lalu ini Bu, saya ingin menanyakan bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran atau dan metode pembelajarannya. Iya. Yang pertama, strategi yang akan saya lakukan adalah model pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dan saya akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik yang sesuai dengan kemampuan keterampilannya dan keaktifan siswa tersebut. Yang model yang akan saya lakukan adalah PBL atau Problem Based Learning. Yang metode yang akan saya lakukan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik. Berarti ada strategi dan model yang diterapkan berarti PBL ya, Problem Basic Learning. Nah, metodenya yang Ibu gunakan metode kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan lagi Bu Sri, bagaimana media yang akan Ibu Sri gunakan waktu pembelajaran nanti di kelas? Media yang akan saya gunakan di kelas adalah menggunakan, yang pertama saya menggunakan video yang saya ambil dari YouTube, yang kedua saya menggunakan PowerPoint, yang ketiga menggunakan LKPD, setelah itu saya menggunakan laptop dan proyektor. Oke, berarti ada video tadi ya, ada Iya. video, PowerPoint, LKPD, laptop tentunya ya, Iya. dan dilengkapi oleh proyektor. Nah, kira-kira nih Bu Sri, kapan nih Ibu Sri melakukan pembelajarannya ini? Rencana pada esok hari Selasa, yaitu di kelas 10A di jam kedua dan ketiga. Oke, baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu Sri ya, Baik. untuk melakukan supervisi kelas. Nah, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Ibu Sri ya. Nanti setelah itu saya melakukan observasi. Kita akan mengadakan percakapan lagi Ibu Sri ya, yang percakapan pasca observasi namanya. Baik. Nah, percakapan pasca observasi ini nanti yang akan kemungkinan akan didampingi oleh pengajar praktik dengan PP ya Ibu Sri ya. Iya. Nah, lalu yang berikutnya dari percakapan kita ini Bu Sri ya, apa yang Ibu dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini saya dapat gambaran tentang pembelajaran yang akan saya gunakan seperti media,
model yang akan saya gunakan, strategi yang akan saya gunakan di kelas nanti. Oke. Baik, berarti terima kasih banyak Ibu Sri atas waktunya yang sudah bersedia mengobrol bersama saya. Dan mungkin sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, pada pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Semua siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan absen. Siapa saja yang ada yang Alfa? Adi Saputra? Andra? Anjes? Tidak hadir? Apakah Anjes sakit? Ya? Semoga kita doakan, semoga Anjesnya cepat sehat ya. Claudia? Dennis? Rehan? Dipa? Ella? Evi? Kevin? Natasha? Niki? Hadir, Bu. Raka Anggara? Raka Maulana? Revo? Rizky? Restia? Rubin? Tiara? Ramdhani? Ahmad Dhani? Yunita? Jadi cuma Anjas yang tidak hadir ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada sedikit pertanyaan tentang pelajaran kita yang telah lalu. Siapa yang masih ingat? Ya, silahkan Niki. Penawaran dan permintaan. Ya, bagus Niki, penawaran dan permintaan. Siapa yang masih bisa menjelaskan apa itu penawaran? Ya, silahkan. Dijual suatu harga pada suatu penawaran adalah sejumlah barang yang dijual pada suatu harga dan waktu tertentu. Iya, bagus. Siapa yang bisa menjelaskan permintaan? Iya, silahkan Restia. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan bagi teman kita yang bersedia. Pada hari ini kita akan belajar tentang pasar. Sudah pernah ke pasar? Sudah. Ada yang belum ke pasar? Tidak ada kan? Ya, setiap kita pernah mengalami ke pasar. Kalau di pasar kita ada pasar apa? Pasar mingguan. Ya, bagus. Pasar mingguan. Setiap hari apa? Kamis, luar biasa. Jadi, setelah kita pelajari penawaran dan permintaan, sekarang kita akan memasuki pasar. Ya.
Untuk apa dilakukan penawaran dan permintaan? Itu semua kegiatannya akan terjadi di dalam pasar nanti. Itu adalah hubungan antara materi kita sebelumnya dengan materi kita yang sekarang. Paham anak-anak? Ya. Sekarang ibu akan memberi pertanyaan. Pertanyaan ini berhubungan dengan pasar. Baik. Tolong ibu bagikan ke belakang. Anak-anak jawab dulu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang diberikan itu. Silakan dijawab sebentar. Nanti kita akan masuki materi pada hari ini. Sudah Ruben? Video tersebut, apa yang bisa kamu gambarkan di kepala kamu? Siapa yang bisa ini menggambarkan? Silakan. Ya. Di pasar itu banyak menjual barang-barang untuk memasak, kayak bahan memasak gitu. Misalnya bahan ikan, bumbu, rempah-rempah, terus dan lainnya. Ya. Bagus Rizkia. Yang laki-laki, apa yang bisa digambarkan di dalam video tersebut? Ayo, siapa yang ingin mencobanya? Silakan. Raka. Pasar adalah sarana tempat jual beli. Pasar adalah tempat sarana jual. Ya, bagus Raka. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Riko. Pasar adalah tempat untuk pasar adalah dari menyimak video tadi kita dapat menggambarkan bagaimana bentuk atau kegiatan di pasar tentang diperjualbelikan barang dan alat-alat lainnya tentang antara konsumen dan penjual. Ya, bagus. Bagus sekali. Inilah yang akan kita
barang yang ada di dalam pasar, apa yang kegiatan yang terjadi di dalam pasar tersebut, apa itu pasar, apa itu fungsi pasar, dan apa itu syarat-syarat terjadinya pasar. Nanti akan Ibu bantu dengan materi lain seperti PowerPoint yang akan Ibu tayangkan pas kita di kelompok. Nanti akan Ibu bantu materinya. Sekarang kita akan membagi kelompok. Yang Ibu sebutkan nama, kelompok 1 silahkan berpindah ke sebelah sini. Ya. Yang kelompok 1 Dipa. Silakan Denis berpindah dulu. Claudia, silakan masuk ke kelompok Dipa. Rubin dan Andra. 4 kelompok 1. Raka dengan Rehan tidak masuk di sebelah sini. Kelompok 2. Ini 4 fungsi. Silakan diskusi kelompok untuk mencari masalah. Ini materinya. Yang lembaran LKPD-nya dikerjakan secara individu ya, tetapi dikerjasama secara kelompok, tetapi per individunya mengerjakannya. Bukan satu LKPD, satu kelompok tiga ya, Ibu. Misalkan itu didiskusikan, ya materinya ini, ya ditulis saja di bawah ini. Itu materinya ya. Silakan dibahas topik yang ada di dalam materi ini. Dibahas ini sama teman-temannya. Dari video dan dari gambar yang sudah kita tampilkan, dan juga sudah membagikan PowerPoint-nya, atau mau Ibu tampilkan? Baik. Lampu mati. Ya. Hah? Baik, lampunya mati. Jadi Ibu tidak bisa menampilkan PowerPoint-nya, tetapi kan sudah Ibu print dan Ibu bagikan di kelompoknya. Ini sudah Ibu bagikan materinya, ya, karena tidak bisa kita tampilkan
lampu. Ya? Jadi itu sebabnya dari seringkali Diskusikan dengan temannya Rizky kita mengenal dari video tadi dan dari ini dan bahan yang dibahankan. mekanisme Nanti baru kita persiapkan karena itu akan kita presentasi sekelompok. Silakan dibahas sama-sama temannya. Eva. Ayo Rizky. Ya. Silakan Rizky. Ada masalah? Ada masalah? Yang mana? Iya. Jadi dibahas sama teman-temannya dari video tadi dan dari gambar dan materi. Silahkan. Iya, tulis saja di sini ya. Diskusi sama temannya dari video dan dari gambar yang ibu tampilkan, apa yang dapat kamu simpulkan kegiatan pasar tersebut. Ambil duluan, ya. Ayo, kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasinya, ya. Silakan kelompok 1. Silakan semuanya maju ke depan. Ayo anak-anak kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok lain boleh menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Oke? Ada pertanyaan kelompok lain? Bisa kita mulai? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pasar. Soal yang ada di LKPD. 1. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. 2. Sebut dan jelaskan fungsi pasar. Fungsi yang pertama yaitu fungsi sarana distribusi, tempat yang berisi antara produsen dan konsumen. Fungsi yang kedua, fungsi pembentuk harga, adalah penentu harga atau jasa. Fungsi yang ketiga, fungsi promosi sebagai sarana promosi. Fungsi yang keempat adalah fungsi sosial dan budaya, adalah kontrak sosial secara langsung yang menjadi prediksi suatu masyarakat. Dari gambar di atas, kegiatan yang terjadi di kedua pasar tersebut adalah gambar yang paling atas adalah pasar tradisional. Kelebihannya bisa dilakukan kegiatan tawar dan menawar. Kekurangannya itu tempatnya belum higienis, desainnya belum terlalu terjaga. Gambar yang kedua itu adalah pasar modern. Kelebihannya yaitu tempatnya sudah bersih dan lengkap, bisa membayar cash maupun non cash, dan kualitas barangnya bagus. Kekurangannya tidak bisa dilakukan tawar menawar. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan ciri-ciri dari pasar. Dari pasar itu, pasar tradisional. Baik. Kita kasih waktu kelompok 1-nya. Siapa yang ingin menjawab? Kelompok 1 silakan. Ya, silakan Claudia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ciri-ciri pasar ada 4, yaitu terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat jasa atau barang yang akan diperjualbelikan, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak, terdapat interaksi
kelompok 1, silakan Yang kembali. dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghilangkan stresnya dan menghilangkan menyegarakan moodnya, kita silakan pada Dennis untuk memandu tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk semangat, bilang semangat, bisa kan? Oke? Oke? Kita ulang dulu. Oke, silakan ulang. Tepuk semangat, semangat. Ya, kita ulang satu kali lagi, oke? Ya, silakan Dennis. Tepuk semangat, Harusnya lebih semangat, lebih semangat. Namanya tepuk semangat. Tadi yes, belum semangat, oke? Yang ketiga harus lebih semangat. Yang tidak semangat akan kita denda. Satu senyuman, oke? Silakan Dennis. tepuk semangat. Kita akan melanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ketua kelompok mengumpulkan LKPD yang sudah diberikan. Kumpulkan. Setelah itu kita akan membuat rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Ayo sama-sama. Silakan kumpulkan dulu di depan. Sekarang kita akan menyimpulkan apa itu pasar. Ayo sama-sama. Pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran dan jasa. Ayo yang kompak, saya ulangin. Pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran dan jasa. Baik, yang kedua, apa itu syarat-syarat dari pasar? 1, 2, 3. Ayo kita sebutkan. Syarat-syarat dari pasar adanya calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa atau barang yang akan diperjualbelikan.
Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kita sudah belajar pasar. Besok kita akan membahas tentang apa itu. Sudah? Itu yang untuk minggu depan. Sekarang kita akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan tentang pembelajaran kita hari ini. Jawabannya kamu hanya menconteng. Jika senang, jawab senang. Jika tidak senang dengan pembelajaran kita hari ini, jawab tidak senang. Oke? Tolong jawab dengan pertanyaan ini dengan jujur ya. Kalau kamu tidak senang dengan pembelajaran kita hari ini, bilang tidak senang. Kalau biasa saja, jawab biasa saja. Kalau senang, jawab sedikit contoh pada senyum. Di senyuman di bawah itu. Jika tersenyum berarti kamu bahagia. Kalau tidak tersenyum berarti kamu tidak bahagia. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Terima kasih sudah menjawab dengan jujur. Kalau yang masih belum bisa menjawab dengan jujur, hendaknya nanti ke depan bisa menjawab dengan jujur. Ini untuk perbaikan kita dalam proses pembelajaran. Sebelum kita menutup, silakan ketua kelas memimpin doa. Semua siap. Sebelum perang, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi anak-anak peserta. Semoga untuk menambah motivasi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Semangat! Semangat! Terima kasih. Kita boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hamdani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kerinci dari SMA Negeri 9 Kerinci, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Sri Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andani. Nah, alhamdulillah ya Bu Sri. Iya. Sudah melakukan saya melakukan observasi di dalam kelas tadi dan kebetulan saya sebagai observernya di dalam kelas tadi. Nah, baik Ibu Sri, ada beberapa pertanyaan terkait supervisi yang sudah dilakukan di dalam kelas tadi ya Bu Sri ya. Iya. Nah, bagaimana yang pertama saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu Sri telah melakukan pembelajaran tadi Bu Sri? Alhamdulillah, pertamanya saya agak cemas. Sudah seiring berjalannya proses belajar mengajar, itu saya sudah merasa nyaman dan senang. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas sudah saya rasa rileks saja, tapi awal-awalnya saya merasa cemas. Berarti berjalan dengan lancar ya Bu Sri ya. Tapi boleh diceritakan kembali Ibu Sri mengenai area pengembangan dan strategi yang Ibu gunakan waktu pembelajaran di kelas tadi. Baik, area dan pengembangan yang saya lakukan di kelas tadi ada dua. Yang pertama yang saya lakukan adalah pengetahuan, yaitu siswa mampu memahami arti pasar, menjelaskan syarat-syarat pasar dan fungsi pasar tersebut. Yang kedua yaitu keterampilan, yang di segi keterampilannya siswa mampu menyimpulkan apa itu pasar dan manfaat pasar dan syarat-syarat dari pasar tersebut. Berarti ada dua Ibu Sri ya, mengenai pengetahuan dan Keterampilan. Nah, lalu bagaimana dengan model dan metode yang Ibu gunakan waktu pembelajaran yang sudah kita rencanakan di awal tadi kemarin Ibu Sri? Baik, model pembelajaran saya adalah problem basis learning atau kita singkat PBL. Yang metode yang saya gunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Berarti itu sudah diterapkan ya Bu Sri ya, mengenai pembelajaran problem based learning atau PBL ya, lalu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan.
Nah, lalu sejauh mana ini Ibu Sri area pengembangan yang sudah Ibu Sri capai? Apakah seluruhnya sudah maksimal ataukah ada hambatan yang ditemukan waktu pembelajaran observasi tadi yang dilakukan Ibu Sri? Baik, dalam proses pembelajaran tadi ada beberapa hambatan yang saya alami tadi. Pertama yaitu mati lampu. Nah, yang kedua, di dalam proses belajar mengajar dan di dalam proses diskusi tadi masih ada beberapa siswa yang belum bisa aktif dalam pembelajaran. Berarti ada dua kendalanya Ibu Sri ya, Iya. mengenai lampu mati, dan setelah itu masih ada siswa yang belum aktif. Nah, menurut Ibu Sri, bagaimana cara peserta didik yang masih kurang fokus tadi dan kurang aktif tersebut? Nah, lalu dalam hal mati lampu tadi bagaimana Ibu Sri menyikapinya? Iya. Di dalam hal mati lampu tadi, saya sebelum mengajar sudah menyiapkan bahan PowerPoint yang sudah saya print terlebih dahulu. Itu adalah salah satu cara saya mengatasi jika terjadi kendala mati lampu. Yang kendala yang kedua ini, yang di dalam proses belajar siswa yang belum aktif, itu akan saya rencanakan untuk memberi penugasan lebih pada siswa tersebut pada pertemuan yang akan datang. Oke, baik ya, berarti juga saya lihat tadi berarti persiapan Ibu Sri sudah matang sekali dalam pembelajarannya, dan lampu mati pun bisa disikapi dengan sigap langsung tadi ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, berarti ada kendala lagi, siswanya yang kurang fokus, kurang aktif, berarti Iya. bisa Ibu siasati dengan penugasan ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk kedepannya, kira-kira nih hal tersebut kapan Ibu lakukan untuk perbaikannya ini? Mungkin sekitar pertemuan minggu depan yang akan saya lakukan. Berarti untuk pertemuan berikutnya ya Bu Iya. Sri ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu Sri telah mengikuti seluruh rangkaian dari pertama pra observasi, lalu sampai ke pasca observasi sekarang. Nah, lalu bagaimana perasaan Ibu Sri ini? Baik. Perasaan saya tentu saja senang, bahagia, lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Jadi dengan adanya observasi ini saya sudah mengetahui di mana kekurangan dalam proses pembelajaran saya, dan itu akan menjadi perbaikan bagi saya untuk mengajar pada pertemuan berikutnya. Baik. Terima kasih banyak Bu Sri ya atas ngobrolnya hari ini, dan waktunya sudah diluangkan untuk saya bersedia. Nah, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf Ibu Sri ya. Ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.